Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ilyas dari Akuntansi Syariah 19A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah manajemen strategi. Khususnya pada malam hari ini, pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana strategi bisnis perusahaan Samsung Elektronik. Baik, lanjut saja, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh PT Samsung nantinya, maka kita harus mengetahui bagaimana SWOT-nya pada PT Samsung Elektronik tersebut. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu yaitu strength-nya ya. Nah, dari kekuatannya. Nah, PT Samsung pertama memiliki kekuatan yaitu Samsung menciptakan produk-produk inovatif. Nah, yang kedua, fitur kamera ponsel pintar keluaran Samsung lebih serbaguna. Terus selanjutnya, perusahaan Samsung memiliki banyak tenaga kerja bertalenta tinggi. Yang keempat, ada televisi keluaran Samsung dinilai memiliki desain yang anggun dan fitur yang canggih. Yang kelima, ada perusahaan ini sudah menggait banyak investor internasional. Nah, itu kekuatan yang ada di PT Samsung. Nah, lanjut ke weakness. Weakness ini adalah kelemahan. Kelemahan dari PT Samsung itu, yang pertama ada ponsel Samsung memiliki aplikasi bawaan yang tidak bisa di-uninstall. Yang kedua ada baterai Samsung tidak tahan lama. Yang ketiga ada produk Samsung terkadang memiliki harga yang tinggi. Yang keempat ada suara yang ada di televisi produk Samsung tidak sebagus Amazon Alexa. Nah, ini adalah kelemahan dari PT Samsung Elektronik. Lanjut. Dari opportunities dan threats-nya, yaitu dari peluang dan ancamannya. Yang pertama dari peluangnya, PT Samsung adalah salah satu merek terkuat di pasar internasional. Nah, lalu di Indonesia sendiri, pusat layanan Samsung dapat ditemui di mana saja. Yang ketiga, ada banyak investor internasional yang mempercayai Samsung sebagai rekan bisnis. Yang keempat, ada permintaan masyarakat terhadap produk teknologi, khususnya Samsung sangat tinggi. Nah, itu dari peluangnya dari perusahaan Samsung yaitu. Lalu ada threat-nya apa? Ancaman. Nah, ancamannya yang pertama dari smartphone-nya, ponsel merek lain dengan spesifik yang lebih bagus, baterai awet dan harga yang lebih terjangkau. Nah, ini ancaman nih. Nah, lalu ada smartphone-nya lagi. Dalam hal perangkat penyimpanan banyak merek pesaing Samsung yang lebih direkomendasikan. Nah, lanjut dari segi pertelevisiannya, yang ketiga dari ancamannya dalam hal perangkat TV, banyak orang menilai perusahaan Sony itu lebih unggul dibanding perusahaan Samsung. Nah, itu sekilas tentang SWOT-nya dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perusahaan Samsung itu sendiri. Lalu dari yang kita bahas SWOT-nya tadi, maka kita analisis, maka dari strength-nya bisa dilihat di layar ya. Nah, dari strength-nya memiliki nilai bobot skor sebesar 3,6,9. Nah, nilai ini didapatkan dari seberapa kuat dan seberapa pentingkah strategi tersebut dan apa yang harus bakal kita lakukan. Nah, dari analisis SWOT ini, dari nilai-nilai ini, dari weakness-nya, kelemahannya ada di angka nilai minus 2,45, lalu ada opportunity-nya, peluangnya di nilai 2,71, di threat-nya, ancaman ada di angka minus 2,44. Ini untuk apa sih? Nah, ini untuk mengetahui langkah apa yang kita harus lanjutkan gitu. Langkah apa, strategi apa yang harus dilakukan oleh PT Samsung, perusahaan Samsung. Nah, di situ dari apa yang sudah saya terangkan dari SWOT-nya, maka akan mendapatkan market trend-nya, yaitu di skor IFAS dan EVAS. IFAS ini apa sih? IFAS ini adalah analisis faktori strategi internal. Nah, rumusnya apa? Dari strength ditambah weakness. Nah, dari nilai strength-nya tadi berapa? 3,69 dikurangi weakness-nya minus 2,45. Itu di angka 1,23. Nah, lalu ada EVAS. Nah, EVAS ini apa? EVAS ini analisis faktor strategi eksternal. Dari opportunity-nya tadi berada di angka 2,71 dan ditambah
treatnya ancamannya di angka minus 2,44, yaitu sama dengan 0,27. Nah, maka dari sini untuk menentukan titik Y-nya, untuk menentukan titik equilibrium ya, maka dari IFAS dan EFAS tadi itu kita tentukan titik equilibriumnya ada di kuadran berapa. Nah, apakah di kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, apa kuadran 4. Nah, kebetulan perusahaan Samsung memiliki titik di equilibrium kuadran 1 yang dimana menjelaskan bahwa kuadran 1 ini memiliki growth expansion yang dimana kuadran 1 ini harus menggunakan strategi kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada. Nah, lanjut dari sini kita akan lanjut ke strategi apa ketika kekuatan dan peluang disatukan dan kekuatan dan ancaman disatukan. Nah, di sini ada di screen-nya. Nah, ini ada kekuatan, opportunity, weakness, opportunity, lalu strength trait, dan strength dan weakness trait. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa strategi yang harus dilakukan yaitu ketika strategi strength dan opportunity disatukan. Nah, ketika kita mengambil strength 1 dan opportunity angka keempat, maka perusahaan harus selalu mengikuti tren yang berlangsung di masyarakat. Nah, agar apa? Agar produknya tidak itu saja. Karena masyarakat menginginkan produk baru yang ada di pasaran, dan sehingga produk Samsung tetap mengikuti zaman. Nah, lalu yang kedua apa? Membuat produk-produk inovatif yang berbeda dari kompetitor. Nah, kenapa harus berbeda dari kompetitor? Karena agar memiliki ciri khas yang dimiliki perusahaan Samsung itu sendiri. Nah, lalu apalagi dari strength ketiga dan opportunity kedua, yaitu memperbanyak official store Samsung di daerah terpencil. Nah, kenapa? Agar memudahkan para masyarakat atau para penduduk yang berada di pelosok itu mudah untuk mereka bisa membeli Samsung dari official store-nya langsung. Nah, lanjut ke strategi strength trait. Nah, dari kekuatan dan ancaman. Nah, dari S4, strength 4, dan trait yang ketiga yaitu memperkuat karakteristik produk televisi Samsung. Nah, kenapa harus memperkuat karakteristik produk televisi Samsung? Karena di pasaran banyak sekali televisi yang dari berbagai macam produk, dari berbagai macam brand, maka dari itu Samsung harus memiliki karakteristik sendiri dari perusahaan itu sendiri, apakah dari layar kah, apakah dari suaranya kah. Nah, dari situ harus memiliki karakteristik. Nah, yang lanjutannya ada strength kedua dan trait pertama, yaitu menciptakan produk yang memiliki keunggulan di setiap level smartphone. Nah, jadi setiap smartphone yang diciptakan oleh produk perusahaan Samsung itu memiliki keunggulan sendiri. Jika di smartphone entry level mungkin memiliki harga yang murah, di smartphone flagshipnya memiliki harga yang mahal, tapi memiliki kualitas yang tidak dimiliki oleh ponsel lain manapun. Nah, mungkin dari situ. Nah, lalu lanjut ke weakness opportunity strategi dan weakness trait strategi. Nah, jika lanjut ke strategi kelemahan dan peluang ya, maka kita ambil dari W2 dan O2. Nah, yaitu membuat service center di setiap kota. Nah, kenapa? Agar setiap orang yang memiliki Samsung itu memudahkan mereka untuk service center langsung ke tempatnya. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke kota, tidak perlu jauh-jauh ke daerah besar. Nah, yang selanjutnya ada W3 dan O4. Nah, membuat ponsel atau televisi entry level atau terjangkau semua kalangan. Nah, jika membuat ponsel dan televisi bisa yang murah, maka kemungkinan untuk
diperjualbelikan dan diterima oleh konsumen itu agak lebih mudah, karena mereka di Indonesia sendiri banyak yang memilih televisi yang murah dan smartphone murah yang terjangkau di semua kalangan. Lanjut, ada strategi weakness dan threat, ya, kelemahan dan ancaman. Nah, kita ambil dari W3 dan T1, yaitu membuat promosi atau tagline untuk memperkuat kompetisi antar kompetitor. Jadi mungkin dengan membuat adanya diskon atau dengan adanya tagline yang menarik, bisa membuat konsumen menarik produk-produk dari perusahaan Samsung itu sendiri. Lalu ada W1 dan T1, yaitu memberikan aplikasi bawaan yang berkualitas dan menyenangkan, karena banyak masyarakat yang tidak suka aplikasi-aplikasi yang tidak berguna. Jadi masyarakat menginginkan aplikasi-aplikasi yang menyenangkan. Mungkin itu dari strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan Samsung. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.